Merdeka Belajar, 99, Maju Edukasi Rakyat Demi Keunggulan Akademis, Belajar Efektif Lebih Asyik, Jaya 99%. Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Anak Sekolah Dasar. Materi 1, Dampak Positif dan Negatif Internet dan Media Sosial. A. Dampak Positif. 1. Akses ke sumber informasi yang luas. Internet memberikan akses ke berbagai sumber informasi, termasuk situs web pendidikan, perpustakaan digital, dan database penelitian. Ini memungkinkan pengguna untuk belajar lebih banyak tentang berbagai topik dan mengakses pengetahuan yang tidak akan mereka temui dalam sumber-sumber tradisional. 2. Kemungkinan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Internet adalah sumber pembelajaran yang tak terbatas. Seseorang dapat mengikuti kursus online, tutorial, dan pelatihan untuk mengembangkan berbagai keterampilan seperti pemrograman, bahasa asing, atau seni digital. 3. Komunikasi dengan teman dan keluarga yang jauh. Media sosial dan alat komunikasi online memungkinkan individu untuk tetap terhubung dengan teman-teman dan keluarga yang berada di lokasi geografis yang berbeda. Ini memfasilitasi komunikasi jarak jauh yang erat dan memperkuat hubungan interpersonal. 4. Meningkatkan kreativitas melalui berbagai platform media sosial. Platform media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri mereka secara kreatif melalui foto, video, seni, dan konten multimedia lainnya. Ini membantu meningkatkan kreativitas dan ekspresi diri. B. Dampak Negatif. 1. Potensi adiksi dan gangguan tidur. Penggunaan berlebihan internet dan media sosial dapat menyebabkan adiksi, mengganggu tidur, dan mengganggu keseimbangan kehidupan offline. Remaja yang terlalu banyak menghabiskan waktu di internet dapat mengalami penurunan produktivitas dan kualitas tidur. 2. Risiko privasi dan keamanan data. Penggunaan internet yang tidak hati-hati dapat mengakibatkan risiko privasi yang tinggi. Informasi pribadi dapat dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab jika tindakan keamanan tidak diambil. 3. Penyebaran informasi palsu atau berita palsu. Internet adalah tempat yang subur untuk penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak benar. Pengguna sering terpapar pada berita palsu yang dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap dunia. 4. Potensi cyberbullying dan pelecehan online. Internet memberikan platform di mana cyberbullying dan pelecehan online dapat terjadi. Ini mencakup ancaman, penghinaan, dan pelecehan verbal yang dapat merusak kesehatan mental korban. 5. Pengaruh buruk pada kesehatan mental jika penggunaan berlebihan atau terlibat dalam konten negatif. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di media sosial atau terlibat dalam konten negatif seperti perundungan online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Materi 2, Etika Berinternet. Pentingnya berperilaku baik dan hormat dalam berinteraksi secara online. 1. Berperilaku baik dan hormat online mirip dengan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup menghormati perasaan dan hak orang lain, tidak melakukan tindakan yang merugikan, dan memperlakukan orang lain dengan sopan. 2. Online, penting untuk menghindari penghinaan, pelecehan, atau tindakan yang dapat merugikan perasaan atau martabat individu lain. Menerapkan etika positif dalam berinteraksi online membantu menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan untuk semua orang.
Etika dalam berkomunikasi dengan teman dan pengguna internet lainnya. 1. Etika komunikasi online melibatkan penggunaan bahasa yang baik dan benar, berbicara secara sopan, dan mendengarkan dengan baik. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau merendahkan yang dapat melukai perasaan orang lain. 2. Rasakan bahwa di balik layar komputer atau perangkat seluler, ada individu dengan perasaan dan pengalaman mereka sendiri. Berbicara dengan empati dan pengertian penting dalam menjalin interaksi yang positif. Penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam berbicara di internet. 1. Saat berbicara di internet, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan norma bahasa dan aturan tata bahasa yang berlaku. Ini termasuk penggunaan ejaan yang benar, tata bahasa yang tepat, dan bahasa yang pantas. 2. Penggunaan bahasa yang baik dan benar juga membantu memastikan bahwa komunikasi Anda dapat dipahami dengan jelas oleh orang lain. Pentingnya tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. 1. Privasi adalah hak mendasar individu, dan penting untuk menghormati hak ini, baik dalam kehidupan nyata maupun online. Tidak boleh menyebarkan informasi pribadi orang lain, seperti alamat, nomor telepon, atau foto tanpa izin mereka. 2. Menjaga privasi online adalah tanggung jawab yang penting, dan melanggar privasi orang lain dapat mengakibatkan konsekuensi serius. Materi 3. Menggunakan internet dengan aman. Langkah-langkah untuk menjaga informasi pribadi dan kata sandi aman. 1. Kata sandi kuat. Gunakan kata sandi yang kuat, yang terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Hindari kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama sederhana. 2. Jangan bagikan kata sandi. Jangan pernah memberikan kata sandi Anda kepada orang lain, bahkan kepada teman dekat. Kata sandi adalah rahasia pribadi yang harus dijaga. 3. Perbarui kata sandi. Rutin perbarui kata sandi Anda, minimal setiap beberapa bulan. Ini membantu melindungi akun Anda dari akses yang tidak sah. Identifikasi dan menghindari konten berbahaya atau tidak sesuai usia. 1. Tetap waspadai sumber yang tidak dikenal. Hindari mengklik tautan atau mengunduh file dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan. 2. Gunakan pengawasan orang tua. Jika Anda masih anak-anak, mintalah bantuan orang tua atau wali untuk mengatur pengawasan online dan menghindari konten yang tidak sesuai usia. Mengenal tanda-tanda phishing dan bagaimana menghindarinya. 1. Phishing. Phishing adalah upaya penipuan online yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Tanda-tanda phishing dapat mencakup pesan atau email yang mencurigakan, permintaan informasi pribadi, atau tautan yang mengarah ke situs web palsu. 2. Cara menghindarinya. Jangan pernah memberikan informasi pribadi atau finansial melalui email atau situs web yang mencurigakan. Periksa alamat email pengirim dan pastikan itu dari sumber yang sah. Jika Anda meragukan suatu tautan atau email, jangan mengkliknya. Menjaga perangkat dan program keamanan terbaru. 1. Perangkat dan aplikasi terbaru. Pastikan perangkat Anda, komputer, ponsel, tablet, dan program-program yang Anda gunakan selalu diperbarui dengan versi terbaru. Pembaruan sering mengandung perbaikan keamanan yang penting. 2. Perangkat lunak keamanan. Install dan gunakan perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan firewall yang dapat membantu melindungi perangkat Anda dari ancaman online.
Materi 4. Pornografi dan dampaknya. Pengertian tentang pornografi dan mengapa itu tidak cocok untuk anak-anak. Pornografi adalah materi gambar, video, atau teks yang dirancang untuk menampilkan seksualitas secara eksplisit dan tidak bermoral. Ini sering melibatkan tampilan orang dewasa dalam aktivitas seksual. Pornografi tidak cocok untuk anak-anak karena mereka belum siap secara emosional atau kognitif untuk memahami konten yang sangat eksplisit dan kadang-kadang merusak. Dampak negatif dari paparan pornografi pada anak-anak. 1. Perubahan perilaku. Paparan pornografi pada anak-anak dapat mengubah perilaku mereka. Mereka mungkin mencoba meniru adegan atau tindakan seksual yang mereka lihat, tanpa memahami konsep konsen atau batasan etika. 2. Pemahaman seks yang tidak sehat. Anak-anak mungkin mendapatkan pemahaman yang tidak sehat tentang seksualitas dan hubungan seksual dari pornografi, yang dapat memengaruhi pandangan mereka tentang seks yang sehat dan saling menghormati. 3. Perturbasi emosional. Paparan terhadap pornografi yang tidak sesuai usia bisa menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau rasa malu pada anak-anak. Pentingnya menghindari konten pornografi dan bagaimana mengatasinya jika terpapar. 1. Pencegahan. Orang tua dan wali harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah anak-anak dari paparan pornografi, termasuk penggunaan kontrol orang tua pada perangkat mereka, pemantauan aktivitas online, dan pembicaraan terbuka tentang risiko dan dampaknya. 2. Pengobatan. Jika anak-anak secara tidak sengaja terpapar, penting untuk mengevaluasi dampaknya. Membicarakan apa yang mereka lihat, menjawab pertanyaan mereka dengan jujur, dan mengarahkan mereka ke sumber daya yang tepat, seperti konselor atau terapis jika diperlukan. Materi 5. Cyberbullying. Pengertian cyberbullying dan perbedaannya dari perundungan tradisional. 1. Cyberbullying adalah tindakan yang melibatkan penggunaan teknologi digital, seperti internet, media sosial, atau pesan teks, untuk mengintimidasi, melecehkan, atau merugikan individu lain. Ini mencakup tindakan seperti penghinaan online, ancaman, pengiriman pesan merendahkan, pembagian informasi pribadi tanpa izin, dan banyak lagi. 2. Perbedaannya dari perundungan tradisional adalah bahwa cyberbullying terjadi secara online, memungkinkan pelaku untuk bersembunyi di balik layar komputer atau perangkat seluler. Ini juga dapat menyebar dengan cepat dan mencapai audiens yang lebih luas. Tanda-tanda dan bentuk cyberbullying. 1. Tanda-tanda cyberbullying. Beberapa tanda-tanda bahwa seseorang mungkin menjadi korban cyberbullying meliputi perubahan perilaku, penurunan kepercayaan diri, stres, kecemasan, dan penarikan diri dari aktivitas sosial. 2. Bentuk cyberbullying. Cyberbullying dapat mengambil banyak bentuk, termasuk 3. Penghinaan online. Penggunaan bahasa kasar atau merendahkan untuk menjatuhkan korban. 4. Pesan atau email merendahkan. Mengirim pesan atau email yang menghina atau mengancam korban. 1. Tanda-tanda cyberbullying. Beberapa tanda-tanda bahwa seseorang mungkin menjadi korban cyberbullying meliputi perubahan perilaku, penurunan kepercayaan diri, stres, kecemasan, dan penarikan diri dari aktivitas sosial. 2. Bentuk cyberbullying. Cyberbullying dapat mengambil banyak bentuk, termasuk a. Penghinaan online. Penggunaan bahasa kasar atau merendahkan untuk menjatuhkan korban. b. Pesan atau email merendahkan. Mengirim pesan atau email yang menghina atau mengancam korban. c. Penyebaran pesan rahasia. Mengirim pesan rahasia atau gambar yang merusak melalui media sosial. d. Pembagian informasi pribadi, menyebarkan informasi pribadi atau rahasia korban secara online. E. Pelecehan identitas,
menggunakan identitas palsu atau mencuri identitas korban untuk melakukan tindakan negatif online. Cara melaporkan dan mengatasi cyberbullying jika menjadi korban atau saksi. 1. Laporkan. Jika menjadi korban atau saksi cyberbullying, penting untuk melaporkan insiden tersebut kepada orang dewasa yang dipercayai, seperti orang tua, guru, atau administrator situs web atau media sosial yang bersangkutan. 2. Simpan bukti. Simpan bukti-bukti pesan atau tindakan cyberbullying, termasuk tangkapan layar atau salinan pesan. Ini dapat membantu dalam proses penyelidikan dan pelaporan. 3. Hentikan interaksi, blokir atau berhenti berinteraksi dengan pelaku. Jangan memberi reaksi negatif atau membalas tindakan mereka. 4. Dukungan emosional. Cari dukungan dari teman-teman, keluarga, atau konselor. Berbicara tentang pengalaman Anda dapat membantu mengurangi stres dan memulihkan diri. Materi 6, identifikasi dampak negatif internet dan media sosial dan bantuan untuk menghadapinya. Bagaimana mengenali tanda-tanda dampak negatif seperti stres, kecemasan, atau perubahan perilaku? 1. Perubahan perilaku. Perhatikan perubahan dalam perilaku anak, seperti penarikan diri, marah, atau ketidakmampuan untuk tidur dengan baik. Perubahan drastis dalam pola tidur atau makan juga dapat menjadi tanda. 2. Kecemasan dan stres. Anak yang terpengaruh oleh penggunaan internet atau media sosial yang berlebihan dapat mengalami kecemasan dan stres. Ini mungkin terlihat dalam gejala fisik seperti sakit kepala atau perut, serta perubahan dalam suasana hati dan perasaan. 3. Pemborosan waktu. Jika anak-anak menghabiskan terlalu banyak waktu di internet atau media sosial sehingga mengganggu tugas sekolah atau aktivitas lain yang penting, ini bisa menjadi tanda dampak negatif. Bagaimana mencari bantuan dari orang dewasa yang dipercayai jika menghadapi masalah terkait internet dan media sosial? 1. Orang tua atau wali. Anak-anak harus tahu bahwa mereka dapat mengandalkan orang tua atau wali mereka untuk mendiskusikan masalah terkait internet dan media sosial. Orang tua dapat memberikan panduan, nasihat, dan dukungan. 2. Guru atau konselor sekolah. Anak-anak juga dapat mencari bantuan dari guru atau konselor sekolah jika mereka merasa kesulitan atau stres karena masalah terkait media sosial atau internet. Guru dan konselor dapat memberikan bantuan dan sumber daya. 3. Spesialis kesehatan mental. Jika dampak negatifnya serius atau mempengaruhi kesehatan mental anak, konsultasikan dengan spesialis kesehatan mental yang berkualifikasi. Mereka dapat memberikan perawatan dan dukungan yang lebih khusus. Pentingnya mendiskusikan pengalaman dan perasaan dengan orang tua, guru, atau konselor. 1. Pendekatan terbuka. Anak-anak harus diberitahu bahwa mereka dapat membicarakan pengalaman dan perasaan mereka terkait internet dan media sosial tanpa takut dihakimi atau dicemooh. Orang dewasa harus mendengarkan dengan teliti dan tanpa menghakimi. 2. Pemahaman dan dukungan. Diskusi ini membantu anak-anak merasa didukung dan dipahami. Orang dewasa dapat memberikan panduan tentang bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak dan seimbang, serta mengatasi dampak negatifnya. Pentingnya mendiskusikan pengalaman dan perasaan dengan orang tua, guru, atau konselor. Aturan dan kebijakan yang berlaku di internet dan media sosial. 1. Aturan platform. Setiap platform media sosial atau situs web memiliki aturan dan kebijakan yang harus diikuti oleh pengguna. Ini termasuk ketentuan tentang jenis konten yang diizinkan, hak cipta, dan larangan perilaku yang tidak etis atau ilegal. 2. Usia minimum. Banyak platform memiliki persyaratan usia minimum untuk pengguna. Penting bagi anak-anak untuk mematuhi aturan ini agar tidak mengakses konten yang tidak sesuai usia. 3. Kode etik online. Selain aturan platform,
Ada juga kode etik online yang mencakup prinsip-prinsip perilaku yang baik, seperti menghormati orang lain, tidak berperilaku kasar, dan tidak melakukan penipuan. Aturan dan kebijakan yang berlaku di internet dan media sosial. 1. Hak privasi. Semua individu memiliki hak privasi online. Ini berarti informasi pribadi mereka harus dilindungi dan tidak boleh diakses atau digunakan oleh orang lain tanpa izin. 2. Perlindungan data pribadi. Banyak negara memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi. Ini berarti bahwa organisasi dan perusahaan harus menjaga keamanan data pribadi pengguna dan menghindari penyalahgunaan data ini. Pentingnya memahami konsekuensi hukum jika melanggar aturan atau melakukan tindakan ilegal online. 1. Konsekuensi hukum, melanggar aturan atau melakukan tindakan ilegal online dapat memiliki konsekuensi hukum serius. Ini termasuk denda, tuntutan hukum, atau tindakan peradilan terhadap pelaku. 2. Pendidikan hukum. Penting untuk memahami bahwa tindakan online memiliki konsekuensi di dunia nyata. Anak-anak harus dilengkapi dengan pemahaman tentang implikasi hukum yang mungkin mereka hadapi jika mereka melanggar aturan atau melakukan tindakan ilegal online. Lembar kuesioner, petunjuk, jawablah pertanyaan dengan memilih satu jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda X pada huruf di depan pilihan jawaban Anda. Materi 1, dampak positif dan negatif internet dan media sosial. 1. Apa dampak positif dari penggunaan internet dan media sosial? A. Potensi adiksi dan gangguan tidur. B. Akses ke sumber informasi yang luas. C. Risiko privasi dan keamanan data. D. Potensi cyberbullying. Apa hayo jawabannya? 2. Dampak negatif dari penggunaan internet dan media sosial termasuk yang berikut, kecuali A. Penyebaran informasi palsu atau berita palsu. B. Potensi cyberbullying dan pelecehan online. C. Meningkatkan kreativitas melalui berbagai platform media sosial. D. Pengaruh buruk pada kesehatan mental jika penggunaan berlebihan atau terlibat dalam konten negatif. Apa hayo jawabannya? Materi 2, etika berinternet. 3. Mengapa etika berinternet penting? A. Untuk menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. D. Agar bisa melakukan cyberbullying. C. Untuk berperilaku baik dan hormat dalam berinteraksi secara online. D. Untuk menghindari penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam berbicara di internet. Apa hayo jawabannya? 4. Apa yang seharusnya dilakukan jika Anda ingin berbagi informasi pribadi seseorang di internet? A. Bagikan tanpa izin, asalkan itu tidak merugikan mereka. B. Tanyakan izin mereka terlebih dahulu. C. Sebarkan informasi tersebut sesuai kebijakan platform media sosial. D. Abaikan persetujuan mereka dan terus sebarkan informasi tersebut. Apa hayo jawabannya? Materi 3. Menggunakan internet dengan aman. 5. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga informasi pribadi dan kata sandi aman? A. Gunakan kata sandi yang mudah diingat agar tidak lupa. B. Gunakan kata sandi yang sama untuk semua akun online. C. Bagikan kata sandi dengan teman-teman dekat. D. Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Apa hayo jawabannya? 6. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari konten berbahaya atau tidak sesuai usia di internet? A. Bagikan konten tersebut kepada teman-teman. B. Klik tautan tanpa memeriksa sumbernya terlebih dahulu. C. Identifikasi dan menghindari konten berbahaya atau tidak sesuai usia. D. Bagikan konten tersebut tanpa berpikir dua kali. Apa hayo jawabannya? Materi 4. Pornografi dan dampaknya. Apa hayo jawabannya?
8. Apa yang sebaiknya dilakukan jika seseorang terpapar konten pornografi secara tidak sengaja? A. Bagikan konten tersebut dengan teman-teman. B. Hindari memberitahu siapapun tentang hal tersebut. C. Laporkan kepada orang dewasa yang dipercayai dan hindari melihatnya lagi. D. Tertawa dan abaikan konten tersebut. Apa hayo jawabannya? Materi 5. Cyberbullying. 9. Apa yang membedakan cyberbullying dari perundungan tradisional? A. Tidak ada perbedaan, keduanya sama. B. Cyberbullying melibatkan tindakan fisik, sedangkan perundungan tradisional tidak. C. Cyberbullying terjadi di dunia maya, sedangkan perundungan tradisional terjadi di dunia nyata. D. Perundungan tradisional melibatkan pelecehan verbal, sedangkan cyberbullying melibatkan tindakan fisik. Apa hayo jawabannya? 10. Bagaimana cara melaporkan dan mengatasi cyberbullying jika menjadi korban atau saksi? A. Diam dan biarkan masalahnya berlalu. B. Berbicara kepada orang dewasa yang dipercayai dan mencari bantuan dari platform media sosial jika diperlukan. C. Balas dengan lebih banyak penghinaan untuk melawan pelaku. D. Biarkan teman-teman Anda menyelesaikan masalah tersebut. Apa hayo jawabannya? Materi 6. Identifikasi dampak negatif internet dan media sosial dan bantuan untuk menghadapinya. 11. Bagaimana cara mengenali tanda-tanda dampak negatif seperti stres, kecemasan, atau perubahan perilaku akibat penggunaan internet dan media sosial? A. Tidak perlu memperhatikan tanda-tanda tersebut. B. Berbicara kepada orang tua atau guru tentang perasaan dan pengalaman Anda. C. Menyimpan semua perasaan itu sendiri. D. Terlibat dalam konten negatif lebih sering. Apa hayo jawabannya? 12. Mengapa penting untuk mendiskusikan pengalaman dan perasaan terkait internet dan media sosial dengan orang tua, guru, atau konselor? A. Agar dapat memutuskan apa yang sebaiknya Anda lakukan di internet. B. Untuk memberitahukan bahwa Anda lebih pintar daripada mereka di dunia maya. C. Agar dapat memberikan hukuman kepada Anda jika Anda melanggar aturan. D. Agar dapat memberikan dukungan, bimbingan, dan solusi jika Anda menghadapi masalah terkait internet dan media sosial. Apa hayo jawabannya? Materi 7. Aturan dan perlindungan hukum terkait internet dan media sosial. 13. Apa yang harus dipahami tentang hak privasi dan perlindungan data pribadi dalam konteks internet dan media sosial? A. Hak privasi tidak berlaku di dunia maya. B. Data pribadi tidak perlu dilindungi karena semuanya aman di internet. C. Hak privasi dan perlindungan data pribadi adalah hak penting yang harus dihormati dan dilindungi oleh platform dan hukum. D. Hak privasi hanya berlaku untuk orang dewasa. Apa hayo jawabannya? 14. Mengapa penting memahami konsekuensi hukum jika melanggar aturan atau melakukan tindakan ilegal online? A. Karena tindakan ilegal online tidak memiliki konsekuensi hukum. B. Karena tidak ada aturan di internet. C. Karena tindakan ilegal online hanya diberlakukan kepada orang dewasa. D. Karena melanggar aturan atau melakukan tindakan ilegal online dapat mengakibatkan hukuman seperti denda atau penjara. Apa hayo jawabannya? Demikian paparan kami, semoga bermanfaat. Thanks for attention.